Selamat pagi, siang, dan malam, Bu Setia dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi chapter 12 dan 13. Di mana di chapter 12 itu berjudul The Benefit Determination Process, dan chapter 13 itu yang berjudul Benefit Option. Pertama-tama, next slide. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kami, yang dimana ada Agnes Regina dengan NIM 2022 60 100, lalu ada Fatinah Putri Afif dengan NIM 2022 60 117, dan saya sendiri Cantika Naomi Priscilla dengan NIM 2022 60 120. Next slide. Oke, di sini ada chapter 12, kita akan membahas tentang the benefit determination process, di mana biaya manfaat karyawan di Amerika Serikat saat ini sangat tinggi, mencapai beberapa triliun dolar, dan cukup untuk menutupi semua manfaat karyawan di negara tersebut. Pada tahun 1875, American Express memperkenalkan rencana pensiun formal dan aturan kerja yang ketat dan sedikit manfaat di masa lalu seperti jam kerja panjang dan tidak adanya cuti berbayar. Konsep asuransi kesehatan prabayar diperkenalkan pada tahun 1929 dan program kompensasi pengangguran baru ada di Wisconsin sebelum tahun 1935. Nah, saat ini perusahaan-perusahaan terkemuka menawarkan berbagai manfaat, termasuk cuti orang tua berbayar, layanan penitipan anak, dan program pendidikan. Salah satu perusahaan itu ada Google sebagai contohnya, yaitu menawarkan manfaat yang sangat baik, termasuk cuti orang tua yang diperpanjang, dan dukungan finansial untuk orang tua baru. Meskipun manfaat dianggap penting untuk kepuasan kerja, kurang dari 50% karyawan merasa puas dengan manfaat yang mereka terima. Ada juga ketidaksesuaian antara biaya manfaat bagi perusahaan dan nilai yang dipersepsikan oleh karyawan. Biaya manfaat terutama asuransi kesehatan dan pensiun itu menjadi tantangan besar bagi perusahaan terutama di industri otomotif. Biaya kesehatan itu seringkali lebih tinggi daripada biaya bahan baku, dan perusahaan seperti Ford menghadapi kesulitan bersaing dengan produsen asing yang memiliki biaya kesehatan lebih rendah. Nah, banyak perusahaan termasuk General Electric itu menghadapi masalah dengan rencana pensiun yang kurang didanai. Rata-rata 86% dari kewajiban pensiun perusahaan besar di Amerika Serikat tidak sepenuhnya didanai, dan masalah ini lebih parah di sektor publik. Tunjangan karyawan itu merupakan bagian dari paket kompensasi total selain gaji untuk waktu kerja yang diberikan kepada karyawan secara keseluruhan atau sebagian oleh pembayaran pemberi kerja, misalnya asuransi jiwa, pensiun, kompensasi pekerja, dan liburan. Next slide. Nah, di sini kenapa sih why the growth in employee benefits? Nah, pada bagian yang tertera, ini bagian 12.2 itu menunjukkan bahwa biaya tunjangan itu telah meningkat dari waktu ke waktu dan kini mencapai 31,7% dari total kompensasi. Nah, beberapa itu ada faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan biaya tunjangan. Next slide. Nah, yang pertama ada wage and price controls, di mana selama Perang Dunia Kedua dan Perang Korea, pemerintah federal menerapkan kontrol ketat terhadap upah dan harga dengan lembaga penegak yang relatif longgar dalam mengizinkan peningkatan manfaat yang wajar. Nah, dengan batasan ketat pada kenaikan upah, serikat, pekerja, dan pengusaha mencari cara baru untuk memenuhi tuntutan pekerja melalui peningkatan manfaat. Hal ini menjadi pemicu pertumbuhan dalam pensiun. Cakupan perawatan kesehatan, cuti, dan berbagai manfaat lainnya
yang sebelumnya tidak terpikirkan sebelum tahun 1950. Lalu yang kedua ada unions, di mana kontrol upah dan harga selama perang menciptakan peluang bagi serikat pekerja untuk memperkuat posisi mereka berkat dukungan dari Undang-Undang Wagner tahun 1935. Beberapa keputusan dari Dewan Hubungan Tenaga Kerja Nasional atau NLRB pada tahun 1940-an memungkinkan serikat pekerja untuk bernegosiasi mengenai manfaat karyawan. Karena keterbatasan dalam menaikkan upah selama perang, serikat pekerja berjuang untuk memperkenalkan dan meningkatkan manfaat baru. Nah, keberhasilan ini selama tahun-tahun perang mendorong tuntutan lebih lanjut setelah perang, lalu melalui upaya serikat pekerja, terutama dari pekerja otomotif dan baja, beberapa manfaat yang umum saat ini seperti rencana pensiun pola, kompensasi pengangguran tambahan, rencana cuti panjang, dan rencana upah tahunan yang dijamin mendapatkan dorongan awal. Next slide. Lalu ada employer incentive, di mana banyak manfaat yang ada saat ini berasal dari inisiatif pemberi kerja yang didorong oleh kekhawatiran pragmatis tentang kepuasan dan produktivitas karyawan. Contohnya, istirahat kerja ditetapkan untuk mengurangi kelelahan yang dapat menyebabkan kecelakaan dan menurunkan produktivitas. Rencana tabungan dan pembagian keuntungan, seperti yang diterapkan oleh Procter dan Gamble pada tahun 1885. Itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan keamanan bagi pensiun karyawan. Meskipun manfaat ini dirancang untuk menunjukkan kepedulian manajemen terhadap kesejahteraan karyawan, banyak dari manfaat tersebut diambil berdasarkan keyakinan tanpa data yang kuat tentang hasilnya. Akibatnya, manfaat karyawan perlahan-lahan menjadi beban biaya yang signifikan bagi tenaga kerja Amerika. Lalu selanjutnya ada cost including effectiveness of benefits, di mana dua alasan penting mengapa manfaat karyawan berkembang secara efektif dari segi biaya. Yang pertama, banyak manfaat karyawan tidak dikenakan pajak sehingga memberikan keuntungan finansial dibandingkan dengan peningkatan gaji yang setara. Ketika manfaat diberikan, karyawan menerima lebih banyak dari setiap dolar yang dihabiskan perusahaan karena pajak yang lebih rendah. Lalu yang kedua, itu manfaat berbasis kelompok, seperti asuransi jiwa dan kesehatan. Itu dapat diperoleh dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan jika karyawan membeli secara individu. Selain itu, standar kualifikasi untuk asuransi kelompok itu biasanya lebih mudah dan memberikan keamanan bagi karyawan yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk asuransi individu. Lalu yang terakhir ada government incentive, di mana peran penting pemerintah dalam perkembangan manfaat karyawan dengan menyoroti 3 manfaat yang diwajibkan oleh pemerintah. Yang pertama ada kompensasi pekerja atau negara bagian, lalu ada asuransi pengangguran dalam kurung federal, dan yang terakhir jaminan sosial, itu juga federal. Nah, manfaat-manfaat ini muncul sebagai bagian dari New Deal pada tahun 1930-an. Sebagai respons terhadap depresi besar, ketika tingkat pengangguran nasional melebihi 20% dan belum ada asuransi pengangguran. Selain itu, manfaat karyawan lainnya dipengaruhi oleh undang-undang seperti Employee Retirement Income Security Act atau ERISA yang mengatur administrasi pensiun serta berbagai bagian dari kode pajak penghasilan. Next slide. Nah, lalu kita di sini akan bahas the value of employee benefit, di mana pentingnya manfaat kesehatan bagi karyawan dan bagaimana persepsi mereka terhadap manfaat tersebut dapat memengaruhi kepuasan kerja dan keputusan untuk bertahan di perusahaan. Dalam 5 studi yang ditinjau, manfaat medis selalu menjadi yang terpenting bagi sebagian besar kelompok karyawan. Dengan rata-rata pengeluaran perusahaan itu sebesar 100 juta dolar untuk asuransi kesehatan bagi 10.000 karyawan. Terdapat kekhawatiran bahwa karyawan seringkali meremehkan nilai manfaat yang diberikan, bahkan tidak menyadari banyak di antaranya.
Misalnya, karyawan hanya dapat mengingat kurang dari 15% manfaat yang mereka terima dan memperkirakan biaya manfaat kesehatan yang jauh lebih rendah daripada yang sebenarnya. Nah, untuk meningkatkan pengembalian investasi dari manfaat yang diberikan, perusahaan itu dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada karyawan dalam merancang paket manfaat mereka. Hingga 70% karyawan itu bersedia membayar lebih untuk mendapatkan pilihan tersebut. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa nilai manfaat meningkat ketika perusahaan itu menawarkan paket manfaat fleksibel. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang manfaat yang tersedia, seperti menyebutkan manfaat yang baik dalam iklan pekerjaan, dapat membantu meningkatkan fokus karyawan pada manfaat tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merencanakan, merancang, dan mengkomunikasikan nilai manfaat dengan efektif kepada karyawan. Boleh next slide? Nah, di sini ada key issues in benefit planning, design, and administration. Pertama ada benefit planning and design issues, di mana peran manfaat dalam paket kompensasi keseluruhan dan bagaimana perusahaan dapat menarik karyawan dengan gaji rendah. Dalam konteks kasino yang baru dibuka di Niagara Falls, manajer manfaat dihadapkan pada tantangan untuk menarik dealer blackjack dengan gaji dasar yang rendah. Alih-alih menambahkan manfaat seperti pusat penitipan anak, penting untuk mengevaluasi kebutuhan karyawan yang ditargetkan seperti wanita muda dan mempertimbangkan manfaat yang lebih relevan. Nah, contoh lain yang diberikan itu adalah strategi Rich Flirts dari McDonald's yang merancang paket manfaat yang meningkat seiring dengan senioritas untuk mengurangi turnover. Nah, proses perencanaan manfaat itu harus mempertimbangkan daya saing eksternal dan kecukupan manfaat. Nah, daya saing ini tuh memerlukan pemahaman tentang apa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Sementara kecukupan manfaat lebih sulit diukur dan melibatkan pertimbangan tentang tanggung jawab finansial karyawan. Nah, perusahaan juga harus mempertimbangkan efektivitas biaya dari manfaat yang ditawarkan. Menghadapi pertanyaan etis tentang seberapa jauh mereka itu harus pergi dalam menyediakan manfaat seperti perawatan lansia atau prosedur medis mahal. Lalu banyak perusahaan kini mengalihkan biaya manfaat yang meningkatkan kepada karyawan melalui peningkatan deductible dan copai. Nah, di sini ada benefit and administration issues, di mana ada 4 isu utama dalam pengaturan paket manfaat di tempat kerja. Yang pertama itu siapa yang harus dilindungi. Nah, pertanyaan itu tuh mencakup berbagai status karyawan seperti apakah pekerja paruh waktu atau pensiun dan keluarga mereka yang harus mendapatkan manfaat yang sama. Lalu beberapa pertanyaan yang perlu dijawab termasuk periode percobaan untuk kelayakan manfaat, jenis tanggungan yang harus dicakup, dan apakah manfaat harus diperluas kepada karyawan yang mengalami disabilitas atau yang sedang dalam masa pemecatan. Lalu yang kedua, itu pilihan dalam paket manfaat, di mana banyak perusahaan itu menawarkan paket manfaat standar dan tidak memperhitungkan kebutuhan individu karyawan. Sebaliknya, rencana manfaat fleksibel atau cafeteria style itu memungkinkan karyawan memilih manfaat mereka. Meskipun tidak semua perusahaan menerapkan rencana fleksibel, banyak yang mulai memberikan lebih banyak pilihan dalam manfaat yang ditawarkan. Lalu yang ketiga itu ada pembiayaan manfaat. Di sini ada beberapa alternatif pembiayaan termasuk non-kontributif, di mana perusahaan itu menanggung semua biaya, dan kontributif itu biaya bagi antara perusahaan dan karyawan, dan biaya karyawan, yaitu di mana karyawan membayar semua biaya untuk beberapa manfaat. Nah, perusahaan cenderung memilih opsi kontributif untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang nilai manfaat dan untuk mengendalikan biaya. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu ada kepatuhan hukum, di mana manfaat harus mematuhi berbagai peraturan dan kode pajak yang kompleks. Oleh karena itu, penting bagi administrator manfaat untuk mengembangkan daftar periksa kepatuhan dan melakukan audit secara berkala
untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan yang ada. Nah, secara keseluruhan, keputusan mengenai paket manfaat ini harus mempertimbangkan kecukupan, daya saing, dan efektivitas biaya, serta dampak dari pilihan yang diberikan kepada karyawan. Boleh di next slide. Di sini ada components of a benefit plan, di mana benefit yang pertama kita akan membahas tentang employee factor-nya. Yang pertama di sini ada relationship to total compensation cost. Nah, di mana ini seorang manajer kompensasi yang baik mempertimbangkan biaya manfaat karyawan sebagai bagian dari total paket biaya kompensasi. Nah, seringkali itu karyawan tuh beranggapan bahwa perusahaan harus menyediakan manfaat yang menarik. Namun sebenarnya manajer kompensasi itu berpikir lebih jauh, mempertimbangkan apakah ada penggunaan yang lebih baik untuk dana tersebut. Nah, biaya manfaat itu hanyalah satu bagian dari paket kompensasi total dan keputusan pengeluaran harus dilihat dari perspektif ini. Contoh yang baik diberikan oleh mantan Gubernur Tennessee Philip Bredesen yang menunjukkan bahwa Tennessee itu dapat menjaga kesejahteraan karyawan terkait perawatan kesehatan dan menghemat 146 juta dolar dengan memanfaatkan Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau Karyawan yang dapat membeli asuransi kesehatan yang disubsidi pemerintah. Nah, gubernur juga menghitung biaya untuk menjaga karyawan tetap utuh jika mereka menerima dukungan pemerintah dan dengan menghilangkan cakupan kesehatan untuk karyawan negara serta memberikan insentif untuk menjaga karyawan tetap utuh, negara dapat menghemat 146 juta dolar. Lalu ada cost relative to benefits, di mana dalam tantangan pengelolaan biaya program manfaat, terutama dalam konteks kesehatan, di mana biaya seringkali dilihat secara terpisah tanpa mempertimbangkan total biaya paket dan proyeksi biaya di masa depan. Nah, pendekatan yang lebih baik itu adalah mengadopsi pendekatan yang berfokus pada biaya, di mana manajer manfaat bekerja sama dengan penyedia asuransi untuk menemukan komitmen biaya dari paket manfaat yang ada. Nah, ini tuh melibatkan penetapan batasan pengeluaran manfaat yang dapat diterima dalam jangka pendek dan panjang, serta mempertimbangkan preferensi karyawan dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Nah, jika proyeksi biaya menunjukkan bahwa pengendalian biaya di masa depan mungkin sulit, nah manfaat sebaiknya itu ditawarkan kepada karyawan dengan skema berbagi biaya. Manajemen menentukan presentase biaya yang dapat ditanggung dan mengkomunikasikan proyeksi kenaikan biaya kepada karyawan. Dengan cara ini, karyawan itu dapat mengevaluasi preferensi mereka terhadap opsi tersebut berdasarkan beban biaya yang diproyeksikan, sehingga menghindari beban dari strategi manfaat yang terdefinisi, yang dapat mengikat pemberi kerja pada tingkat manfaat tertentu meskipun biaya terus meningkat. Lalu selanjutnya ada competitor offering, di mana itu pentingnya memastikan bahwa manfaat karyawan bersifat adil secara eksternal, yaitu sebanding dengan pesaing di pasar produk dan tenaga kerja. Nah, organisasi itu perlu memutuskan posisi yang ingin diambil terkait tingkat manfaat yang ditawarkan. Apakah ingin memimpin atau tertinggal atau bersaing di pasar. Nah, salah satu dari strategi itu untuk menentukan kesetaraan eksternal dengan melakukan survei manfaat. Nah, selain itu, data manfaat juga dapat dibeli dari berbagai organisasi konsultan, asosiasi profesional, dan kelompok kepentingan. Dan sumber data yang banyak digunakan termasuk survei manfaat tahunan yang dilakukan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat dan Institut Penelitian Manfaat Karyawan. Lalu, ada role of benefit in attraction, retention, and motivation. Nah, pentingnya manfaat karyawan dan dampaknya terhadap retensi, kepuasan, dan produktivitas. Meskipun banyak perusahaan menginvestasikan sumber daya besar dalam manfaat karyawan, bukti yang mendukung efektivitasnya itu masih terbatas. Manfaat seperti pensiun dan asuransi kesehatan itu terbukti dapat mengurangi turnover, tetapi tidak semua manfaat memiliki dampak signifikan. Terdapat juga fenomena job lock, di mana karyawan
tetap dipekerjakan yang tidak diinginkan karena takut kehilangan manfaat kesehatan. Nah, survei itu menunjukkan bahwa manfaat karyawan penting bagi kepuasan kerja, tetapi ada kesenjangan antara pentingnya manfaat yang mereka terima. Selain itu, tidak ada data kuat yang menghubungkan tingkat manfaat dengan produktivitas karyawan. Nah, beberapa perusahaan itu mulai mengurangi manfaat sebagai strategi pengurangan biaya. Nah, lalu perubahan dalam demografi tenaga kerja seperti meningkatkan jumlah wanita dan keluarga dengan 2 karir menunjukkan perlunya penyesuaian paket manfaat. Terdapat minat yang meningkat terhadap manfaat yang mendukung keseimbangan kerja atau hidup, seperti daycare, cuti orang tua, dan kerja jarak jauh. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa sikap peduli perusahaan terhadap karyawan dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, penting untuk mendokumentasikan dan merancang manfaat karyawan dengan lebih baik agar dapat memberikan hasil yang diharapkan. Lalu ada yang terakhir legal recruitment. Pengusaha yang mencari paket tunjangan yang mematuhi persyaratan hukum seperti yang diilustrasikan oleh undang-undang yang rumit di bidang ini. Nah, tunjangan utama yang diamanatkan meliputi kompensasi pekerja, jaminan sosial, dan asuransi pengangguran. Lalu kita akan membahas absolute and relative compensation cost, yaitu evaluasi manfaat karyawan harus dilihat dalam konteks total biaya kompensasi. Nah, daya saing biaya berarti bahwa paket total bukan hanya segmen tertentu. Harus kompetitif. Oleh karena itu, keputusan untuk mengadopsi opsi tertentu harus dipertimbangkan berdasarkan dampaknya terhadap total biaya dan dibandingkan dengan pengeluaran pesaing, seperti yang ditentukan dalam survei manfaat. Lalu selanjutnya ada employee factor, di mana di sini preferensi karyawan terhadap berbagai opsi manfaat itu ditentukan oleh kebutuhan individu. Manfaat yang dianggap paling memenuhi kebutuhan tersebut adalah yang paling diinginkan. Nah, kebutuhan ini sebagian berasal dari perasaan tentang keadilan dan ketidakadilan. Nah, yang pertama ada equity, di mana dampak ketidakadilan yang dirasakan antara karyawan pemerintah dan pekerja otomotif yang tinggal di lingkungan yang sama. Ketidakpuasan muncul ketika karyawan pemerintah harus bekerja sementara pekerja otomotif menikmati libur panjang antara Natal dan Tahun Baru. Nah, meskipun ketidakpuasan ini mungkin tidak rasional, hal ini tuh tetap penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan karyawan. Proses perbandingan ini dapat menyebabkan efek bandwagon di mana perusahaan mengadopsi manfaat baru yang ditawarkan oleh pesaing untuk menghindari perasaan tidak enak. Nah, fenomena ini tuh sering terjadi pada perusahaan yang berkomitmen untuk mempertahankan tenaga kerja non-union. Nah, manfaat yang diperoleh oleh segmen pekerja union seringkali diberikan juga kepada karyawan non-union sebagai langkah pencegahan terhadap upaya serikat pekerja. Meskipun efektivitas strategi ini tuh belum terbukti. Lalu ada personal needs of employees, di mana pendekatan demografis dalam mengukur preferensi karyawan terhadap manfaat atau benefit yang ditawarkan oleh perusahaan. Pendekatan ini berasumsi bahwa terdapat perbedaan preferensi manfaat yang konsisten di antara kelompok demografis tertentu, seperti usia atau status pernikahan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa asumsi ini hanya sebagian benar. Kayak misalnya tuh pekerja yang lebih tua cenderung lebih menyukai rencana pensiun, dan keluarga dengan tanggungan lebih memilih cakupan kesehatan dibandingkan yang tanpa tanggungan. Namun banyak perbedaan yang diharapkan antara kelompok demografis seperti antara pria dan wanita atau pekerja biru dan putih tidak terbukti signifikan. Nah, sebagai alternatif, beberapa organisasi menggunakan metode survei untuk mengidentifikasi preferensi karyawan dengan meminta mereka mengevaluasi berbagai manfaat melalui kuesioner
Metode lain yang lebih fleksibel adalah rencana manfaat fleksibel atau flexible benefit plan, di mana karyawan diberikan sejumlah uang tetap untuk dibelanjakan pada pilihan manfaat yang mereka inginkan. Pendekatan ini memungkinkan karyawan untuk memilih manfaat yang paling berharga bagi mereka, sambil membantu manajer manfaat mengontrol biaya. Contohnya NCR, menerapkan varian dari rencana fleksibel yang memungkinkan karyawan menukar sebagian gaji mereka untuk mendapatkan cakupan manfaat yang lebih besar. Next slide. Selanjutnya akan dibahas oleh Agnes Regina. Di sini kita akan membahas Administrating the Benefit Program, yang dimana ini kita membahas mengenai 5 poin, maksudnya. Yang pertama ada komunikasi manfaat atau tunjangan karyawan. Di sini poin pertamanya ada di mana kita akan membahas komunikasi manfaat atau tunjangan ini melibatkan apa, yang akan dikomunikasikan, kepada siapa, bagaimana, dan seberapa sering. Kemudian yang kedua, ada buku panduan mengenai manfaat atau tunjangan karyawan yang sering digunakan untuk menjelaskan apa itu tunjangan, kemudian cakupan, dan juga apa saja persyaratannya. Kemudian ada juga teknologi membantu komunikasi tunjangan melalui portal online, email, dan juga media sosial. Dan yang terakhir ada survei yang menunjukkan bahwa komunikasi manfaat atau tunjangan itu yang efektif dapat meningkatkan kepuasan karyawan terhadap tunjangan yang diberikan. Kemudian ada pemrosesan klaim. Yang pertama, di mana klaim diproses ketika karyawan mengajukan permintaan pembayaran karena kejadian tertentu. Contohnya, kecelakaan kerja, ataupun pengangguran. Kemudian, yang kedua, klaim harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum menentukan kelayakan pembayaran. Kemudian yang ketiga, ada juga kasus di mana klaimnya ditolak karena ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak valid. Kemudian ada efektivitas metode komunikasi tunjangan. Yang pertama ada tatap muka, yang dimana tatap muka ini efektif tetapi memerlukan koordinasi. Misalnya, orientasinya 51% dan komunikasi kelompoknya 37%. Kemudian yang kedua ada metode virtual, yang dimana memberikan akses luas tetapi memberikan atau memerlukan teknologi, misalnya melalui webinar sebesar 15%. Kemudian ada juga portal informasi yang dimana dapat mempermudah akses informasi manfaat atau tunjangan, misalnya portal manfaat online atau portal tunjangan online sebesar 32%. Kemudian ada materi tertulis yang di sini memungkinkan komunikasi yang paling personal, misalnya melalui email 31% dan pesan teks atau SMS sebesar 25%. Boleh next slide. Kemudian kita akan membahas mengenai penghematan biaya tunjangan. Di sini perusahaan itu menerapkan strategi-strategi penghematan. Di sini terdapat 10 strategi. Yang pertama itu mulai dari masa pencobaan, yang dimana karyawan itu tidak langsung mendapatkan tunjangan. Jadi seperti masa probation. Kemudian yang kedua, pembatasan tunjangan, misalnya batas maksimal pembayaran untuk cacat atau layanan medis. Kemudian ada copay, yang dimana karyawan membayar sebagian dari tunjangan kesehatan. Jadi setengah dari karyawan dan setengahnya dari perusahaan. Kemudian yang keempat ada menekan biaya administratif, misalnya melalui tender kompetitif. Kemudian yang kelima, menolak kondisi yang sudah ada sebelumnya, yaitu kebijakan kontroversial terkait kesehatan. Kemudian yang keenam, negosiasi biaya yang lebih rendah dengan penyedia layanan kesehatan di dalam kantor. Kemudian yang ketujuh, ada program kesehatan seperti program berhenti merokok. Kemudian yang kedelapan, ada outsourcing, yang dimana menggunakan perusahaan luar untuk mengelola tunjangan. Kemudian yang kesembilan, ada asuransi sendiri. Jadi perusahaan menanggung biaya tunjangan secara langsung. Kemudian yang ke-10 ada akomodasi untuk kembali bekerja, yaitu untuk karyawan yang sakit ataupun cacat. Boleh next slide? Nah, kemudian di sini terdapat jaminan sosial atau Social Security OASDI plus Medicare, ini yang biasa digunakan di luar negeri. Jadi jaminan sosial atau Social Security ini
diperkenalkan pertama kali pada tahun 1937 untuk melindungi pekerja dari hilangnya pendapatan akibat pensiun, kecacatan, ataupun kematian. Jadi di sini terdapat program-program yang mencakup jaminan sosial ini. Yang pertama ada asuransi pensiun atau retirement insurance. Kemudian yang kedua ada asuransi kecacatan seperti disability insurance ya. Kemudian yang ketiga asuransi janda atau duda dan anak ya, survivor insurance. Kemudian ada asuransi kesehatan Medicare kepada lansia dan juga penyandang disabilitas tertentu. Kemudian ada juga bantuan tambahan seperti obat resep dan tunjangan keamanan tambahan yang dapat ditebus oleh karyawan sendiri. Nah, dari mana sumber pendanaan ini? Pendanaan ini mulai dari iuran yang dipotong dari gaji pekerja, pemberi kerja, dan juga pekerja mandiri. Kemudian ada juga tantangan utama yang dimana untuk meningkatkan jumlah pensiunan tanpa diimbangi pertambahan kontribusi pekerja. Kemudian di sini juga terdapat pajak jaminan sosial yang diterbitkan pada tahun 2018 sebesar 7,65% dari gaji. Jadi misalnya 6,2% untuk OSDI dan 1,45% untuk Medicare, yang dimana dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja, jadi totalnya sebesar 15,3%. Nah, untuk pekerja mandirinya sendiri, dia membayar sebesar 15,3%. Boleh next slide? Oke, di sini kita akan membahas mengenai asuransi pengangguran atau unemployment insurance. Asuransi pengangguran ini pertama kali dimulai diberlakukan pada tahun 1932 untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan tanpa kesalahan mereka. Di sini ada 4 tujuan utama, yang dimana kita memberikan pendapatan selama masa pengangguran, membantu mencari pekerjaan baru, mendorong pemberi kerja untuk menstabilkan tenaga kerja, kemudian mendorong investasi dalam keterampilan pekerja. Yang dimana pendanaan ini dapat dari pajak yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Kemudian cakupannya ini hampir untuk semua pekerja, kecuali beberapa pekerja pertanian dan juga kosmetik. Dan syarat klaimnya ini harus bekerja dalam periode dasar yang telah ditentukan negara atau perusahaan, kemudian harus menganggur bukan karena kesalahan sendiri. Boleh next slide? Di sini ada durasi dan besaran manfaat dari pengangguran atau tunjangan dari pengangguran ya. Jadi di sini ada sebelum 1958 manfaat ini maksimal 26 minggu ya. Jadi tunjangannya maksimal 26 minggu. Ya, dapat diperpanjang hingga 53 minggu saat krisis. Kemudian jika kembali ke 26 minggu, beberapa negara ini menurunkan menjadi 20 minggu. Jadi setiap negara memiliki durasi dan juga besaran tunjangan penganggurannya berbeda-beda. Jadi tunjangan ini dihitung berdasarkan persentase gaji rata-rata tahunan dengan batas maksimum negara bagian yang mereka berlakukan sendiri. Kemudian ada pajak pengangguran dan pengendaliannya. Di sini beban biaya itu ditanggung perusahaan terakhir tempat pekerjanya bekerja. Kemudian semakin banyak yang klaim, semakin tinggi juga pajak pengangguran bagi perusahaan. Sehingga perusahaan ini harus melakukan pencegahan dengan sistem perencanaan STM yang baik, kemudian audit perilaku karyawan sebelum PHK, dan juga sanksi terhadap klaim yang palsu. Boleh next slide? Oke, di sini terdapat COBRA atau singkatan dari Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act ya. Di sini tuh telah diberlakukan pada tahun 1985 untuk memberikan perpanjangan sementara asuransi kesehatan bagi pekerja, pasangan, dan tanggungan setelah kehilangan pekerjaan. Dan setelah yang kita tahu, pensiun ini telah ada sejak lama ya, dengan sistem pertama yang dibuat pada tahun 1759, yang dimana tunjangan pensiun ini dibuat untuk melindungi keluarga pendeta. Nah, sampai saat ini sudah ada 68% pekerja yang memiliki akses ke rencana pensiun, tetapi hanya 53% yang benar-benar menggunakannya. Nah, dengan meningkatnya jumlah orang yang pensiun dan menurunnya kontribusi ke jaminan sosial, program pensiun ini biasanya disediakan oleh perusahaan yang semakin penting, jadi perusahaan-perusahaan besar saja. Sehingga di sini terdapat dua jenis utama rencana pensiun, yaitu Defined Benefit Plans dan Defined Contribution Plans. Ya, di sini ada Defined Benefit Plans yang dimana memberikan jaminan pensiun dengan jumlah tetap berdasarkan masa kerja dan juga gaji. Sehingga beban biaya ini ditanggung oleh perusahaan, tetapi sistem ini semakin jarang digunakan karena dianggap membebani keuangan perusahaan. Kemudian ada Defined
contribution plans seperti 401k lebih fleksibel dan biayanya ditanggung oleh pekerjanya sendiri ya. Jadi perusahaan hanya memberikan kontribusi tambahan. Sistem ini lebih umum karena lebih mudah dikelola perusahaan, tetapi risikonya juga lebih besar bagi pekerja. Dalam investasi pensiun ini, semakin dini seorang memulai menabung, semakin besar juga hasilnya masa pensiun dia. Jadi, diversifikasi investasi ini sangat penting untuk mengurangi risiko karena saham memiliki potensi keuntungan tinggi juga tetap berisiko. Salah satu contoh buruknya itu investasi dalam saham perusahaan adalah kasusnya si Enron, ya di mana ribuan karyawan ini kehilangan tabungan pensiun mereka ketika harga sahamnya perusahaan anjlok. Jadi, maksudnya adalah di sini kalau misalnya memang mau naruh tunjangan pensiun lebih baik ditabung di bank dibandingkan harus ditaruh di saham. Boleh dibantu next slide. Oke, di sini saya sudah memberikan poin-poin. Di sini kita akan membahas satu-satu dari yang paling kiri atas, yaitu rencana berbagi keuntungan dan kompensasi yang ditangguhkan. Jadi, rencana berbagi keuntungan ini adalah program kontribusi yang ditangguhkan hingga pensiun, yang dimana kompensasi ini ditangguhkan harus memenuhi aturan pajak ketat dan tidak boleh hanya diberikan kepada karyawan tertentu. Kemudian di sebelah kanannya ada rekening pensiun individu, yang dimana adalah tabungan pensiun yang dapat dibuat secara mandiri tanpa perlu pemberi pekerja. Kemudian ada Undang-Undang Keamanan Pendapatan Pensiun Karyawan yang telah dibentuk pada tahun 1974 untuk mengatasi masalah pensiun akibat krisis ekonomi dan juga tidak mewajibkan perusahaan untuk memiliki rencana pensiun, tetapi mengaturnya dengan ketat jika ada. Kemudian di sebelah kanannya ada persyaratan umum dan kepemilikan pensiun, yang dimana karyawan harus memenuhi syarat pensiun mulai dengan usia 21 tahun dengan masa kerja minimal 12 bulan. Kemudian vesting ini mengacu pada waktu yang dibutuhkan sebelum manfaat pensiun diperoleh sepenuhnya. Kemudian di kiri bawah ada perusahaan penjamin tunjangan pensiun. Jadi perusahaan ini melindungi sebagian tunjangan pensiun jika perusahaan itu bangkrut atau gagal memenuhi kewajiban pensiun. Kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Pensiun pada tahun 2006 yang dikeluarkan oleh BPA yang dibuat setelah skandal Enron yang telah saya sebutkan tadi, yang menggunakan saham sebagai tunjangan pensiun untuk melindungi dana pensiun karyawan dan memperbaiki manajemen dana pensiun. Kemudian di sebelah kanannya ada beberapa banyak pendapatan pensiun yang harus disediakan. Ya, tergantung pada kebijakan perusahaan dan juga peran jaminan sosial dan juga senioritas karyawan. Karyawan-karyawan ini sering banget berpindah pekerjaan, cenderung menerimanya lebih sedikit tunjangan pensiun dibandingkan mereka yang bertahan lama di satu perusahaan. Boleh next slide? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatina Putri. Selanjutnya kita akan masuk materi life insurance. Di sini cakupan standarnya yaitu 1-2 kali gaji tahunan, premi sebagian besar ditanggung pemberi kerja, terus yang terakhir ada fleksibilitas untuk meningkatkan cakupan. Selanjutnya itu ada medical and health benefits. General healthcare adalah biaya meningkat karena teknologi, tuntutan, hukum, dan populasi menua. Di sini selanjutnya ada cost control strategis. Yang pertama itu ada peningkatan biaya sendiri atau deductible coinsurance. Terus yang kedua ada modal HMO, PPO, consumer driven, health plans, dan yang terakhir di sini ada insentif perilaku sehat. Selanjutnya di sini ada disability insurance. Di sini ada STD atau short term disability, yaitu 60% gaji berlaku dalam jangka pendek, sedangkan LTD yaitu long term disability 60-70% gaji hingga pensiun. Selanjutnya ada dental and vision insurance. Di sini dental insurance sendiri yaitu ditawarkan oleh 60% perusahaan besar, model PPO atau HMO. Dan di sini ada vision care, yaitu ditawarkan oleh 78% perusahaan besar, mencakup pemeriksaan mata dan kacamata. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi miscellaneous benefits. Yang pertama di sini ada paid time off, yaitu cuti berbayar untuk istirahat, makan siang, liburan, sakit, dan kewajiban sipil. Selanjutnya ada child and elder care, yaitu dukungan penitipan anak dan perawatan lansia. Yang ketiga ada domestic partner benefits, yaitu manfaat untuk
pasangan domestik termasuk asuransi kesehatan, dan yang terakhir ada legal insurance, yaitu akses layanan hukum bagi karyawan. Selanjutnya yaitu ada benefit for contingent workers. Pekerja kontrak atau temporer biasanya mendapatkan tunjangan lebih sedikit. Beberapa perusahaan menawarkan manfaat terbatas seperti asuransi kesehatan dan juga asuransi kesehatan ataupun pensiun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.